Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Sukalaksana, Kabupaten Cianjur. Pada kali ini, izinkan saya memaparkan tentang koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Membedakan kata pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu daripada pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem Among. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Yang kedelapan, pendidik seperti petani kehidupan. Refleksi yang diperoleh sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pembelajaran di kelas. Yang pertama, dalam melakukan pembelajaran hanya transfer materi pelajaran saja. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat dari nilai aspek kognitif saja. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah selesai. Yang kelima, murid hanya objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Refleksi yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.1. Refleksi yang diperoleh. Yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Artinya, pembelajaran dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan hati yang tulus agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang keempat, harus memahami karakteristik murid, karena setiap murid mempunyai kekurangan dan kelebihan. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik dan menjadi teladan dari ucapan maupun tingkah laku. Lalu yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran secara konkret Ki Hajar Dewantara dengan konteks sosial budaya di kelas. Proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Menuntun memiliki makna memberi arah dan mengembangkan potensi murid sesuai dengan lingkungan murid tersebut. Di daerah saya memiliki tradisi Redan Macua. Nilai-nilai yang terkandung dari tradisi tersebut adalah bekerjasama, rasa tanggung jawab, dan rasa kesetia kawanan. Nilai-nilai tersebut telah diaplikasikan dalam metode pembelajaran yaitu diskusi. Dalam diskusi tersebut, murid bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan mempunyai rasa kesetia kawanan untuk membantu temannya apabila dianggap belum menyelesaikan tugas.
Dalam hal ini, pendidik dapat menuntun sesuai dengan kodrat anak sesuai dengan sosial kultural daerahnya. Sekian video tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.